Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kuliah hukum acara perdata. Pada pertemuan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai pembuktian. Jadi kalau kemarin itu kan kita sudah membahas mengenai gugatan, kemudian jawaban, ya. Jawaban, bagaimana menyampaikan jawaban, apa yang ada tercantum dalam jawaban itu apa saja, kemarin sudah kita bahas. Jadi intinya jawaban itu ya ada jawaban tentang eksepsi, ada jawaban tentang konvensi, dan jawaban tentang rekonvensi atau gugat balik. Gitu. Nah, setelah jawaban yang disampaikan oleh tergugat, ya, kemudian acara selanjutnya itu kan replik, ya. Penyampaian replik. Replik itu adalah tanggapan, ya, tanggapan penggugat atas jawaban dari tergugat. Itu dalam replik. Ya saya kira kalau replik kita tidak perlu bahas lebih lanjut lah. Jadi replik itu intinya memberikan tanggapan. Jadi apa yang disampaikan dalam jawaban oleh tergugat ditanggapi dalam replik. Kemudian setelah replik ada duplik. Duplik itu adalah tanggapan dari tergugat, ya, atas replik dari penggugat. Ya. Jadi replik itu kan re itu kan kembali, ya. Plik itu menjawab, ya. Jadi menjawab kembali. Ya, jadi memberikan tanggapan atas jawaban. Kalau duplik, du itu dua. Plik itu jawaban yang kedua. Jadi tergugat menyampaikan jawaban yang pertama, kemudian dalam dupliknya itu dia menanggapi kembali, jadi jawaban yang kedua. Ya memang tidak ada aturan berapa kali harus replik duplik, ya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau nanti ada replik yang kedua yang dilakukan namanya re-replik gitu. Kalau ada re-replik nanti ada reduplik. Tapi biasanya dalam praktek sih replik duplik itu hanya cukup sekali. Ya. Nah, setelah replik duplik yang itu termasuk dalam jawab jinawab, ya, jawab jinawab. Nah, baru kemudian masuk kepada pembuktian, ya, pada pembuktian. Jadi pembuktian ini merupakan jantungnya perkara. Pembuktian ini merupakan jantungnya perkara. Ini sangat penting, ya, sangat penting karena disinilah momentum, ya, momentum bagaimana para pihak itu bisa memberikan keyakinan kepada hakim dengan menyertakan bukti-bukti yang ada, dengan menyertakan bukti-bukti yang dimiliki. Maka pembuktian itu harus dipersiapkan dengan semaksimal mungkin, dengan seserius mungkin. Nah, jadi ini harus dipersiapkan dengan sematang mungkin karena pembuktian ini merupakan hal yang menjadi cara untuk bagaimana para pihak itu bisa membuktikan
dalil-dalil yang pernah diajukan baik oleh penggugat ya dalam gugatannya maupun oleh tergugat yang disampaikan dalam jawabannya. Nah, pembuktian itu alat bukti. Alat bukti itu adalah segala apa yang menurut undang-undang itu dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Ya. Jadi apa saja yang disampaikan oleh para pihak, ya, maka harus disertai dengan alat bukti. Jadi segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Nah, pembuktian adalah usaha yang berwenang untuk mengemukakan. Berwenang itu ya para pihak, penggugat atau tergugat, untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut. Jadi ada asas begini ya, asas actori incumbit probatio. Ya, asas actori incumbit probatio. Artinya barang siapa mengemukakan suatu peristiwa, ya, maka harus membuktikan adanya peristiwa itu. Ini beban pembuktian. Ya, gampangnya barang siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Actori incumbit probatio. Barang siapa yang mengemukakan peristiwa, maka harus membuktikan adanya peristiwa itu. Nah, ini berkaitan dengan asas tadi itu ya. Asas yang bahwa pembuktian ya, actori incumbit probatio, sejalan dengan pasal 1865 yang mengatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada peristiwa, ya, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Ya. Tadi yang berkaitan dengan adanya asas tadi. Jadi ada pembuktian ya. Orang yang mendalilkan, orang yang mengatakan dia mempunyai suatu hak atas sesuatu, maka dia wajib untuk membuktikan. Ini menurut pasal 1865 BW. Ya, ini di BW. Kan BW kan ada tentang pembuktian ya. Kemudian macam-macam pembuktian. Yang pertama menurut pasal 1866 ya, alat bukti itu adalah tulisan. Untuk perkara perdata, alat bukti yang paling utama adalah tertulis. Akta ya, tertulis, bukti tulis, bukti akta. Ini apapun yang merupakan bukti formil, makanya disebut dengan bukti formil. Itu berupa tulisan. Ini paling utama. Kalau dalam hukum acara pidana itu yang paling utama itu bukti persaksian ya, karena buktinya itu adalah bukti material atau peristiwa, sehingga saksi yang paling atas.
Kemudian yang kedua baru ya dalam hukum acara perdata ini bukti saksi. Bukti saksi ini yang kedua. Kemudian ada pembuktian yaitu persangkaan. Ya, persangkaan. Kemudian ada pengakuan. Kemudian ada sumpah. Ya, jadi ada 5 macam alat bukti menurut pasal 1866 tentang pembuktian. Pembuktian dengan tulisan, ya. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik itu adalah suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk itu. Ya. Jadi akta otentik itu akta yang dibuat di hadapan pejabat. Pejabat itu ya banyak ya. Pejabat itu tidak hanya misalkan dia maknai otentik itu di depan notaris, itu tidak hanya itu. Jadi pejabat umum itu seperti kepala Badan Pertanahan Nasional, seperti kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil gitu. BPN misalkan mengeluarkan sertifikat hak milik, itu juga akta otentik. Kemudian Disdukcapil itu juga mengeluarkan misalnya akta kelahiran atau akta kematian, itu pun juga merupakan akta otentik. Ya. Jadi akta otentik itu bisa bermacam-macam. Ya. Itu merupakan alat bukti tertulis ya yang dikatakan sebagai akta otentik. Akta otentik itu ya dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Ya, oleh atau di hadapan pejabat umum. Kemudian dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Ya. Itu ada semuanya ada aturan sendiri-sendiri. Itu akta otentik. Kemudian dibuat oleh pejabat umum di hadapan siapa akta itu dibuat mempunyai kewenangan untuk itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan contoh-contohnya ya, tentang adanya syarat akta otentik. Bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik? Akta otentik itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan tidak perlu dilengkapi oleh alat bukti lainnya. Pada dasarnya, kekuatan pembuatan akta otentik adalah sempurna, mengikat, formil, dan material. Nah, jadi kalau kita membahas tentang akta otentik, di sini secara teori ya, secara teori itu tidak perlu dilengkapi alat bukti yang lainnya. Artinya apa? Ya kalau kita itu sudah misalkan punya akta otentik SHM gitu ya, punya akta otentik akta kelahiran, akta otentik misalnya apa ya, buku nikah, akta nikah, itu kan juga dibuat di hadapan pejabat ya, kepala kantor urusan agama, itu juga otentik. Jadi kalau kita bicara tentang alat bukti akta otentik gitu, yang dikatakan sebagai mempunyai kekuatan bukti sempurna sehingga tidak perlu bukti-bukti yang lainnya, ya ini secara teori begitu ya. Jadi tidak perlu ada saksi kan gitu kan, alat bukti kan ada saksi, persangkaan tidak perlu ya. Atau mungkin bisa dimaknai juga dengan yang lainnya itu ya alat-alat bukti pendukung yang lainnya lah ya, sehingga sempurna mengikat. Tapi dalam prakteknya itu, kalau dalam persidangan ada seseorang atau penggugat yang mendalilkan adanya sesuatu, meskipun dia sudah mengajukan
alat bukti otentik, hakim itu tetap membebankan kepada dia untuk melakukan pembuktian. Contohnya begini, ada pernah ya orang itu menggugat ya, seseorang karena si penggugat tadi itu mengatakan bahwa tergugat itu menguasai tanah milik keluarganya itu ya. Jadi dia mengatakan tanah itu miliknya orang tuanya yang seharusnya diwariskan dan jatuh kepada dirinya, tapi pada kenyataannya dikuasai oleh orang lain. Nah, orang lain itu dia menguasai tanah itu bukan tanpa adanya suatu alas hak ya, tapi dia mempunyai sertifikat, punya SHM ya. Nah, dia menguasai tanah itu karena mendapatkan warisan dari orang tuanya sejak tahun 2001. Nah, ketika dia digugat kan dia sudah punya tuh sertifikat hak milik. Tapi pada kenyataannya hakim itu ya tetap membebankan kepada tergugat untuk menceritakan adanya suatu peristiwa yang bagaimana asal muasal dulu tergugat itu mendapatkan tanah tersebut. Dia ceritakan gitu, ya bagaimana keluarganya, silsilahnya gitu, kemudian sejarahnya dulu orang tua atau kakeknya waktu itu ya, kakeknya membeli tanah itu dan seterusnya sampai kemudian dia mendapatkan warisan tersebut. Dan itu tanah itu ternyata tidak hanya beberapa tahun tapi menurut sejarah sejak tahun 1960-an itu dia memang menurut persil dalam letter C itu sudah dikuasai oleh kakeknya gitu, diwariskan kepada orang tuanya, bapaknya, baru kemudian kepada dirinya. Nah, seharusnya kan kalau misalnya SHM itu sudah jelas. Ya, tapi pada kenyataannya menurut teori, tapi pada kenyataannya tetap dibebankan pembuktian. Gitu. Contoh lain lagi misalnya dalam hal akta atau buku nikah. Sudah jelas itu ada buku nikah, telah melakukan pernikahan laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki berstatus jejaka namanya gitu. Perempuan statusnya perawan bernama dan didatangi oleh pejabat, ada saksi-saksinya di situ. Tapi ketika dalam permasalahan perkawinan atau perceraian, tetap dia dibebankan untuk memberikan pembuktian, menceritakan peristiwa kapan dia menikah, dan itu nanti disampaikan oleh saksi ya, saksi yang mengetahui adanya perkawinan tersebut tuh. Jadi sebetulnya setelah teori ya dikatakan tidak perlu dilengkapi dan alat bukti yang lainnya, tapi pada kenyataannya ketika dalam persidangan itu meskipun dia mengajukan alat bukti otentik, tetap dibebankan adanya pembuktian. Kemudian akta di bawah tangan ya, yaitu akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan pejabat umum. Ya, itu akta di bawah tangan. Nah, bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan? Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila para pihak mengakui tanda tangan yang tercantum dalam akta itu. Nah, kalau diakui oleh para pihak ya, maka kekuatan pembuktiannya itu sama dengan pembuktian lainnya atau otentik.
diakui. Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan itu harus membuktikan kebenaran penandatanganan itu. Ya. Jadi akta di bawah tangan itu akan mempunyai kekuatan layaknya akta otentik kalau ada pengakuan dari para pihak yang menandatangani akta tersebut. Tapi ya pada kenyataannya tetap ya, misalkan ada perjanjian atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh para pihak, ya semuanya tetap dibebankan adanya pembuktian. Jadi tetap dibebankan adanya bagaimana histori dulu ada perjanjian itu, kemudian kapan penandatanganannya dilakukan di mana, dan seterusnya. Ya. Jadi pembuktian, jadi akta itu atau perjanjian itu bisa diakui ya sehingga memiliki kekuatan akta otentik, atau juga bisa disangkal. Ya kalau disangkal itu tinggal ini aja, nanti kan ada apa namanya, dibuktikan kalau ada penandatanganan, ya, tanda tangannya seperti apa. Ya kalau misalkan ada yang mengatakan ini bukan tanda tangan saya, misalkan begitu, maka dia harus membuktikan bahwa terjadi pemalsuan. Ya kalau pemalsuannya beda lagi. Jadi pemalsuan itu nanti sudah pelaporannya secara pidana gitu ya, secara pidana. Nanti akan dibuktikan mengenai spesimen tanda tangan itu. Ya, kalau dulu ya pembuktian adanya pemalsuan tanda tangan itu kan kalau di lapor ini agak menyimpang ya ke acara pidana, hukum pidana. Biasanya dulu harus ke Jawa Tengah, ke Polda Jawa Tengah itu untuk memeriksa spesimen tanda tangan apakah ini palsu atau tidak. Tapi kalau sekarang di Polda DIY sudah punya fasilitas ya untuk bisa memeriksa apakah tanda tangan itu palsu atau tidak, sehingga tidak perlu menunggu waktu yang lama gitu. Jadi pembuktian dalam akta di bawah tangan itu akan sama dengan akta otentik jika ada pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan, nanti tinggal bagaimana pembuktiannya. Kemudian yang kedua terkait dengan bukti saksi. Bukti saksi. Kesaksian pada dasarnya harus tentang peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri atau yang dialami sendiri. Itu terkait dengan bukti saksi. Apa yang dialami dan disaksikan. Kesaksian itu ada asas yang menyatakan ya unus testis nullus testis. Keterangan satu saksi itu dianggap bukanlah saksi. Jadi kalau pembuktian itu ya harus disiapkan minimal 2 orang saksi. Ya, 2 orang saksi itu harus wajib ya, wajib ada. Maka sebelum kita ada klien datang gitu ya kepada seorang kuasa hukum ya, setelah dia menceritakan mengenai permasalahannya, kemudian maksud dan tujuannya akan menggugat ya ke pengadilan, ya, tanyakan dulu saksinya ada atau enggak. Kebutuhannya minimal 2 orang. Kalau misalkan nanti lebih ya nggak apa-apa. Gitu. Ya itu dengan saksi. Nah, saksi itu selalu menjelaskan peristiwa dan saksi harus datang sendiri serta disumpah. Saksi harus bisa menjelaskan tentang peristiwa itu. Ya. Saksi harus datang sendiri. Dulu pernah saya di Pengadilan Negeri Surakarta di Solo itu, waktu itu pembuktian kuasa hukumnya waktu itu mengatakan saksinya tidak bisa datang
karena sakit, ya. Karena sakit itu sudah lama ya, sudah lama. Ya belum ada belum ada tersedia fasilitas ya semacam telekonferensi dan lain-lain ya, itu belum. Waktu itu kuasa hukum pihak lawan ya, dia menyampaikan kepada hakim kalau keterangan saksi itu dibuat dalam bentuk tertulis gitu, dan ya waktu itu hakim tidak langsung menolak, nggak boleh ini tertulis, nggak, tapi dia tetap menerima keterangan tertulis itu, hanya mengatakan begini, ya kita tahu bahwa saksi itu adalah orang yang didengar sendiri keterangannya di pengadilan ya, kemudian menjelaskan peristiwa ya, dan saksi itu harus disumpah gitu ya. Nah ya, ini saya kira kalau kemudian ada pengertian saksi datang sendiri ini, kalau memakai teknologi ya, telekonferensi gitu ya, atau video conference itu harus ada petunjuk dari Mahkamah Agung ya. Datang sendiri itu bisa dimaknai dengan, kalau misalkan keterangan itu cukup menggunakan teknologi gitu, apalagi misalkan sedang ada keadaan seperti ini ya, seperti adanya wabah ya, virus, sehingga semuanya harus secara online. Nah itu bisa diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung ya, jika mengizinkan dan ada ketersediaan fasilitas ya, dan Mahkamah Agung mengeluarkan edaran, itu bisa saja dilakukan ya. Tapi intinya saksi itu harus memberikan keterangan sendiri dan disumpah, ini di situ. Kemudian siapa orang yang tidak berhak jadi saksi ya? Yang pertama, mereka yang dalam pertalian keluarga dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak gitu. Ya. Yang kedua, mereka yang dalam pertalian keluarga dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak. Mereka yang karena kedudukan pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu ya. Jadinya gini, yang tidak berhak jadi saksi itu adalah kalau ada hubungan darah ini gitu ya, tidak boleh ada hubungan keluarga ya. Jadi kalau ada hubungan keluarga, hubungan darah ya, adiknya, kakaknya gitu, orang tuanya, paman, bibi, itu tidak boleh jadi saksi. Kalau untuk hubungan perkawinan juga sama ya, jadi juga tidak boleh ada hubungan semenda atau hubungan perkawinan, juga tidak boleh. Dan yang karena kedudukannya atau pekerjaannya itu dilarang atau wajib merahasiakan sesuatu, misalnya dalam perusahaan perbankan ya, dalam perbankan itu ada kewajiban untuk memberikan rahasia bank gitu ya. Itu juga dilarang oleh undang-undang gitu. Jadi ada pihak-pihak yang dilarang sebagai saksi. Nah, namun orang-orang tadi ya, jadi keluarga tadi itu ya, keluarga baik dalam pertalian darah maupun dalam semenda itu dapat memberikan kesaksian kalau dalam suatu perkara keperdataan, tapi ini yang berkaitan dengan
masalah keluarga. Ya. Ya, dalam perkara mengenai terutama kedudukan keperdataan. Ya. Atau mengenai nafkah anak yang belum dewasa. Ya. Kemudian dalam perkara-perkara tentang pembebasan ya, atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian. Intinya kalau dalam perkara seperti itu memang keluarga lah yang diutamakan. Ya, misalnya dalam perkara warisan ya, warisan yang menjelaskan mengenai waris itu ya keluarga tentang silsilahnya gitu. Walaupun nanti juga ada saksi yang berasal dari yang netral dari luar. Dalam perkara perceraian juga ya itu juga sama. Malahan ya memang kalau dalam hal perceraian itu ada macam-macam ya hakim itu ya. Ada yang meminta saksinya itu ya salah satu dari keluarga, satunya dari orang di luar keluarga, misalkan tetangga atau teman gitu ya. Tapi ada pula yang menyuruh dua-duanya itu dari keluarga gitu ya. Ya, ada pula yang dua-duanya bukan keluarga gitu. Jadi memang tidak seragam ya, tergantung dari hakim. Tapi intinya kalau dalam perkara perceraian itu memang lebih sering yang dijadikan saksi itu adalah dari pihak keluarga. Ya, kalau misalnya dia masih punya ayah ya ayahnya, salah satu ayahnya, nanti yang lainnya dari pihak di luar keluarga. Karena ini masalah keluarga itu masalah yang tahu adalah keluarga. Jadi tentang kehidupan keluarganya ya, kemudian permasalahannya ya, perselisihannya ya, karena itu yang pemeriksanya dalam sidang tertutup ya, karena tidak semua orang itu bisa tahu, dan ini merupakan permasalahan yang sifatnya privat. Jadi ada perkecualian ya untuk orang yang mempunyai hubungan darah. Kemudian pembuktian dalam persangkaan ya. Persangkaan adalah satu kesimpulan yang diambil dari satu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa peristiwa harus dibuktikan juga telah terjadi. Ya. Persangkaan ada menurut undang-undang. Yang pertama ini menurut BW ya. Tiap-tiap tembok yang dipakai sebagai tembok batas antara dua pekarangan dianggap sebagai milik bersama, kecuali ada suatu alas hak atau tanda-tanda yang menunjukkan sebaliknya. Jadi kalau ada batas antara dua pekarangan dan masing-masing pihak dalam yang bersengketa tadi itu tidak mengetahui itu miliknya siapa, maka bisa itu dianggap sebagai milik bersama batas itu. Tapi kalau ada yang bisa membuktikan sebaliknya, nah itu bisa tidak berlaku. Ya. Yang kedua, tiap anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami itu sebagai bapaknya. Ya. Jadi kalau misalkan tidak misalkan begini ya. Jadi persangkaan ini diperlukan ya kalau alat bukti tulis dan saksi itu tidak ada. Itu maka ada persangkaan. Ya. Jadi misalkan tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan itu bukan anaknya dari suaminya, tapi karena dia lahir dalam perkawinan ya, maka bisa dianggap itu merupakan anak dalam perkawinan ya, karena yang mendalilkan tadi tidak bisa membuktikan. Yang ketiga, terhadap benda bergerak, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya ya. Dulu di hukum perdata itu pernah saya sampaikan bahwa
eh, Besitzer itu ya adalah eigenarnya. Besitzer adalah eigenarnya dari satu benda bergerak. Tapi kalau benda tidak bergerak belum tentu ya. Ya, Besitzer adalah eigenarnya itu hanya berlaku terhadap benda bergerak. Ya. Ini kalau ya, jadi pembuktian itu cukup tulisan dan saksi saja ya. Persangkaan, pengakuan, sumpah tidak diperlukan sepanjang alat bukti tulis dan saksi tadi sudah ada semuanya. Tapi kalau ada orang menggugat tidak ada alat bukti tulis dan saksi, maka persangkaan itu bisa digunakan. Ya, tapi dalam prakteknya itu hakim itu tetap mewajibkan adanya tulisan atau alat bukti tulis dan saksi. Persangkaan, pengakuan, sumpah itu jarang sekali dilakukan dalam persidangan. Ya. Saya pernah begini, ketika ada satu saksi itu, ternyata saksi itu tidak bisa menjelaskan karena dia sebelumnya kan saya briefing terkait dengan nanti latihan nanti saksi menjelaskan itu dan seterusnya. Jadi briefing itu bukan mempengaruhi tapi mengingatkan kembali mengenai apa yang harus disampaikan tentang apa yang diketahuinya. Nah, ketika di persidangan di depan hakim itu ternyata dia nervous ya, grogi sehingga tidak keluar untuk kata-kata yang harusnya disampaikan sebagai saksi. Ya. Oleh karena itu dia nggak bisa dianggap memberikan keterangan gitu. Oleh karena itu saksinya cuma satu. Nah, dan hakim itu membebankan kepada saya sebagai kuasa hukum itu untuk mencari saksi yang lain lagi. Ya sudah, hanya kita cari saksinya, alhamdulillah ada dan bisa memberikan keterangan. Ya, jadi dan menggugat kalau misalkan nggak ada alat bukti tulisnya, wah itu juga nanti bisa di NO. Ya. Tadi peristiwa yang saya ceritakan tadi itu yang ada digugat padahal orang sudah punya sertifikat itu, dia itu malahan tidak punya apa-apa, tidak punya letter C, tidak punya sertifikat, hanya dia menggugat berdasarkan cerita dari tetangganya, dari tetangga-tetangganya bahwa tanah itu adalah miliknya keluarganya, tapi dia nggak punya alat bukti tulis. Ya, karena nggak punya alat bukti tulis, putusan pengadilan di NO, ditolak, tidak dapat diterima. Gitu. Jadi alat bukti tulis dan saksi itu sangat penting. Ya. Nah, kemudian persangkaan, pengakuan, sumpah ini ya ini jarang dilakukan ya. Jarang dilakukan. Hakim tetap membebankan pembuktian itu berdasarkan dua alat bukti yang utama tadi itu, tulis dan saksi. Kemudian persangkaan menurut hakim ini ada dua kasus ya. Saya cerita satu aja. Misalkan contoh bagaimana sih persangkaan itu? Misalkan dalam hal begini ya. Ada gugatan perceraian dengan alasan perzinaan. Namanya zina itu kan sangat susah dibuktikan ya. Jadi kalau tadi mengatakan saksi itu ada yang melihat sendiri peristiwa, yang menyaksikan sendiri peristiwa, dan saksi tidak bisa menjelaskan itu, tidak ada yang tahu secara persis ya, karena berzina itu kan tidak hanya sebatas masuk kamar terus nggak lihat terus melakukan apa di dalam kamar, tidak bisa dilihat ya, itu artinya bukan menjelaskan peristiwa itu. Nah, pernah ada suatu peristiwa terkait dengan gugatan perceraian itu ya, karena istrinya menggugat dengan alasan bahwa suaminya itu berzina di hotel gitu, tapi dia tidak bisa menjelaskan sejauh mana dilakukan perzinahan itu karena nggak ada saksinya. Nah, waktu itu dalam perkara itu ya,
hakim mengabulkan gugatan cerai tadi itu dengan alasan persidangan, tapi dengan persangkaan. Dan persangkaan. Ya persangkanya begini, laki-laki dan perempuan ya dalam satu ruangan tertutup di hotel gitu. Jadi selama berjam-jam lamanya, ya tidak mungkin laki-laki dan perempuan dewasa dalam ruangan tertutup melakukan hal yang tidak semestinya, gitu ya. Ya, dan bukan pasangan yang sah gitu. Oleh karena itu kemudian hakim itu memberikan kesimpulan bahwa ya ada persangkaan bahwa laki-laki dan perempuan itu melakukan perbuatan yang terlarang dalam kamar tersebut. Itu namanya persangkaan. Ya, itu pernah ada dalam suatu putusan pengadilan. Kemudian pembuktian dengan pengakuan. Ya. Pengakuan adalah suatu pernyataan akan kebenaran tentang apa yang dikemukakan oleh lawannya. Pengakuan itu meliputi pernyataan akan kebenaran dari tuntutan, hubungan hukum, dan peristiwa. Macam-macam pengakuan, ya. Pengakuan di muka hakim dan pengakuan di luar sidang pengadilan. Ya, pengakuan di dalam sidang atau di luar sidang pengadilan. Ya, kalau pengakuan di depan hakim, ya artinya pengakuan ini dilakukan di depan hakim dan dianggap sebagai bukti yang sempurna. Ya, yang sempurna. Pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, gitu. Namun kecuali memang ada kekhilafan, namun tidak boleh seolah-olah terjadi kekhilafan. Yang kedua, pengakuan di luar pengadilan hal itu tidak dapat digunakan kecuali dengan adanya saksi-saksi. Ya artinya kalaupun ada pengakuan di luar sidang nanti tetap disampaikan kepada hakim. Tapi pengakuan ini kan bukanlah satu hal yang mudah gitu ya. Tapi tetap saja kalaupun ada pihak yang mengakui, ya hakim itu tetap membebankan pembuktian itu dalam bukti saksi gitu. Jadi misalkan ada pengakuan pun saksi itu tetap diutamakan gitu. Jadi seolah-olah yang lainnya itu saya bisa katakan bahwa ya belum pernah saya mendampingi perkara dalam perdata itu ada terkait dengan pengakuan sebagai alat bukti. Jarang sekali. Kemudian yang terakhir itu sumpah ya. Sumpah adalah pernyataan yang khidmat bahwa Tuhan adalah yang Maha Tahu dan bahwa Tuhan akan menghukum tiap dusta pada waktu orang memberikan keterangan atau kesanggupan. Ini pun juga jarang dilakukan. Macam yang sumpah ada sumpah pemutus atau decissoire dan sumpah tambahan atau pelengkap atau suppletoire. Sumpah tambahan dapat dilakukan dengan dua syarat ya. Jika tuntutan maupun tangkisan meskipun telah ada pembuktian tetapi belum dianggap cukup oleh hakim, jika tuntutan atau tangkisan itu sama sekali tidak terbukti. Yang terakhir tentang desente atau pemeriksaan setempat. Ini juga merupakan bagian dari pembuktian ya. Jadi pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim di luar persidangan pengadilan atau lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Ya ini biasanya terkait dengan misalkan gugatannya itu mengenai objek tidak bergerak ya, tanah gitu ya. Tanah atau bangunan, rumah dan lain-lain. Intinya ada objek tidak bergerak. Ya. Seperti kemarin ketika yang paling terakhir ya saya tangani itu kan ada objek sengketa tanah kampus UIN ya, calon kampus 2 di Pajangan itu
Itu sampai hakim itu melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek tanah di Bantul. Ya. Tapi karena lokasinya itu di Bantul, di luar wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena yang menyidangkan PN Jogja tapi objeknya di Bantul, maka pemeriksaan itu yang datang ke lokasi itu adalah menunjuk atau minta bantuan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bantul. Ya. Jadi waktu itu yang datang di lokasi itu untuk disente itu adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul. Ya. Jadi di sana itu dilihat tentang objeknya, keadaan seperti apa gitu. Jadi supaya nanti tidak ada kekeliruan mengenai penentuan batas-batas atau objeknya, sehingga nanti kalau hakim memutus perkara itu bisa terang benderang ya, meyakinkan jangan sampai ada kesalahan objek. Ya. Jadi walaupun pemeriksaan setempat dilakukan di luar pengadilan, namun ini ya identik dengan sidang di pengadilan negeri. Ya. Hanya saja karena objek sengketa tidak dapat dibawa ke pengadilan, maka pemeriksaan setempat dilakukan. Jadi biasanya nanti hakim membuka sidang itu di pengadilan bisa, atau di kantor keluaran setempat seperti halnya hakim pemeriksaan biasa, baru kemudian diteruskan dengan mengunjungi objek sengketa, dilihat batas-batasnya, dilihat keadaannya, apakah betul cocokkan dengan sertifikat dan lain-lain. Nah, setelah objeknya itu diperiksa, baru kemudian jadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara. Nah, baru nanti setelah itu disampaikan ya, baru nanti hakim pertimbangan-pertimbangan terkait dengan gugatan, ya jawaban, ya jawab sinawab, kemudian alat bukti yang disampaikan baik tulis maupun saksi, itu yang jadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam materi pada kali ini tentang pembuktian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.